presiden kebanggaan kita, Presiden Jokowi, yang memberikan kode atau sinyal adanya duet Ganjar Prabowo. Bakal ada banyak yang panik nih ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden kebanggaan kita, Presiden Jokowi, yang memberikan kode atau sinyal adanya duet Ganjar Prabowo. Bakal ada banyak yang panik nih ya. Jadi kemarin, saat Presiden Jokowi ini mengunjungi Sarinah, pusat perbelanjaan Sarinah yang ada di Jakarta, ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Ini kemudian wartawan atau para awak media ini banyak sekali yang ditanyakan terkait isu-isu terkini. Salah satunya adalah ketika Presiden Jokowi mengundang 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah untuk hadir di Istana Negara. Apa saja yang dibicarakan? Nah, mereka ini kemudian mengerucut kepada isu tentang duet antara Ganjar dan Prabowo. Apakah benar akan ada perbicaraan itu katanya? Lalu Presiden Jokowi tidak secara tegas mengatakan bahwa ya banyak yang dibicarakan banyak, ya nggak cuman itu. Maksudnya nggak cuman antara rencana duet antara Ganjar dan Prabowo, nggak cuman itu. Nah, ini kan seolah-olah secara implisit ini mengatakan bahwa ada memang pembicaraan itu, tapi nggak cuma itu, banyak sekali. Utamanya adalah ketika membicarakan masalah untuk kemajuan bangsa ini ke depannya, bagaimana secara nasional untuk melanjutkan kepemimpinan ini ke depan. Apalagi kalau kita melihat memang Presiden Jokowi ini nggak mau calon penerusnya ini akan meninggalkan atau tidak meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, kemudian hal ini banyak membuat orang panik, membuat pihak juga banyak yang mengkritisi, terutama yang pertama dari Partai Demokrat. Partai Demokrat ini kan kemudian mengatakan bahwa kok bisa-bisanya Presiden Jokowi ini memanfaatkan fasilitas negara, Istana Negara, untuk mengundang partai politik, mengundang ketua umum partai politik, memanfaatkan itu. Padahal kemudian netizen ini banyak sekali yang memberikan bukti menhoak bahwa apa yang dilakukan SBY dulu jauh lebih parah. Bahkan kedua anaknya ini menikah di istana. Itu yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Akhirnya kena hujat netizen. Lalu kemudian PKS juga. Banyak sekali pihak oposisi yang mengatakan bahwa Presiden ini tidak seharusnya cawe-cawe untuk urusan Pilpres, untuk urusan Copres-Capres. Padahal dulu ketika SBY juga sama. SBY ini mengendorse Prabowo Hatta di tahun 2014. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Mereka nggak ngaca, Pak. Nah, lalu ketika Presiden Jokowi kemarin ditanya, apakah ada pembicaraan itu? Kenapa kok harus mengumpulkan ketua umum partai politik? Ya, Presiden Jokowi seperti biasa. Dia mengatakan, ya itu hal yang biasa dalam politik, nggak ada yang salah, katanya kan seperti itu, gaya khasnya, yang nanti di tahun 2024 ke atas, kita sudah nggak menemui itu. Dia mengatakan bahwa nggak ada yang salah, tidak melanggar konstitusi, bahwa ini adalah yang dibicarakan tentang bagaimana ke depannya Indonesia ini, mengumpulkan keenam ketua umum partai politik untuk membicarakan banyak masalah Pilpres, terutama masalah negara ini. Karena siapa nanti yang akan menjadi penerus Presiden Jokowi di 2024 ini akan sangat berpengaruh dengan kelangsungan negara ini ke depannya. Itu yang jelas. Nah, kemudian ketika wartawan menanyakan kenapa kok Nasdem ini nggak diundang. Nah, akhirnya Presiden Jokowi belak-belakan membuka suara di sana bahwa karena Nasdem ini sudah punya koalisi sendiri katanya. Sekarang kalau misalkan berbicara masalah punya koalisi sendiri,
KIB ini kan juga punya koalisi sendiri. Golkar, PAN, dan P3. Ini sudah punya koalisi sendiri. Lalu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, ini juga punya koalisi sendiri mereka, Gerindra dan PKB. Lah, kenapa kok yang dianaktirikan ini adalah koalisi perubahan? Ya ini mungkin kalau menurut saya karena Nasdem terlalu banyak bergaul dengan oposisi. Salahnya sendiri, ngapain bergaul dengan Demokrat dan PKS yang jelas-jelas mengumumkan diri mereka sebagai partai oposisi. Ya akhirnya Presiden Jokowi bilang di wawancara itu, kita ini punya rencana besar, punya cita-cita yang besar, proyek yang besar untuk Indonesia ke depannya. Masa iya yang ini mau ikut di sini? Katanya yang ini maksudnya koalisi perubahan yang ada Nasdem di sana. Masa ia ikut di sini? Kan nggak mungkin. Bisa ini semakin menegaskan bahwa koalisi perubahan ini adalah antitesa Presiden Jokowi dan nggak akan meneruskan apapun program Presiden Jokowi. Makanya Presiden Jokowi nggak mau mereka ini tahu program-program apa, rencana-rencana besar apa yang sudah disusun oleh koalisi partai pengusung Presiden Jokowi ini. Nah itu yang kemudian membuat Nasdem juga panik. Kemudian kebakaran jenggot. Mereka apa salahnya kita mendukung Anies Baswedan? Kenapa kok seolah-olah kita ini dipinggirkan dari pemerintahan? Ya itu memang karena faktor Aniesnya. Kasihan ya. Nasdem terlalu banyak bergaul dengan oposisi, dengan Demokrat, dengan Nasdem. Itu yang akhirnya membuat Presiden Jokowi, apalagi mereka sudah mendeklarasikan jargon perubahan itu. Dan kemarin ketika AHY bertemu dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, ini juga mengatakan bahwa 6 partai koalisi pendukung pemerintah ini ingin melanjutkan pemerintahan. Sementara Demokrat ini konsisten tetap ingin melakukan perubahan dan perbaikan. Ini jelas, ini sudah jelas bahwa Demokrat tidak mungkin berkoalisi dengan partai-partai yang pendukung pemerintah. Tapi semuanya masih bisa, masih sangat dinamis. Kemungkinan masih sangat bisa. Nah, kembali lagi ke masalah duet antara Ganjar Prabowo. Kalau misalkan memang ini bisa benar-benar terjadi, sudah selesai pemilu. Pemilu sudah selesai. Sudah jelas, pemenangnya sudah terlihat. Tapi itu kan yang tidak diinginkan sebagian pihak, tidak diinginkan banyak pihak. Nah, kalau kemudian ditanya juga oleh beberapa orang wartawan, apakah ada kemungkinan Prabowo Gibran? Nah, ini yang kemudian Presiden Jokowi juga secara tegas mengatakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Berbicara masalah yang realistis saja lah. Gibran ini masih 2 tahun menjabat menjadi wali kota, masih jauh katanya ya. Memang kalau menurut saya secara umur pun juga belum memenuhi syarat karena minimal 40 tahun, sedangkan Gibran masih sekitar 36 apa 37. Nah, ini jadi kalau misalkan nanti kemungkinan ada duet antara Ganjar dan Prabowo, ketika Prabowo nanti kemudian meruntuhkan egonya untuk bangsa ini, masih ada kemungkinan, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Nah, ini kalau misalkan maju Ganjar dan Prabowo, saya yakin pemilu 1 putaran selesai, menang telak, saya yakin. Tapi apakah itu semuanya nanti bisa terjadi? Bisa saja, kemungkinan masih ada. Yang jelas bagaimana pengaruh Presiden Jokowi sebagai seorang kingmaker yang ingin memajukan bangsa ini ke depannya, ingin melihat penerusnya ini melakukan semua yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana nanti dia melobi seluruh ketua umum partai ini demi bangsa Indonesia. Itu yang sekarang menjadi tugas Presiden Jokowi sebagai seorang kingmaker. Makanya banyak yang panik, banyak yang kebakaran jenggot, banyak yang mencak-mencak. Kenapa Presiden harus cawe-cawe dan sebagainya? Urusan copres-capres sementara urusan utang masih menggantung dan sebagainya. Itu yang akhirnya mereka goreng isu itu. Tapi dibalik itu semua, nanti ketika tahun 2024 selesai, pemilu selesai, sertijab, serah terima jabatan, pelantikan presiden selesai, kita nggak akan lagi melihat gaya-gaya khasnya Presiden Jokowi di banyak media. Kemungkinan Presiden Jokowi hanya akan menjadi seorang kakek yang momong cucunya di Solo, mungkin akan menjadi bapak bangsa nanti. Itu yang
kita tidak akan lihat gaya-gaya khasnya. Yang nggak tahu kok tanya saya. Nah, seperti itu yang akan kita rindukan. Jujur saya ngomong ini merinding. Karena selama hampir 10 tahun ini kita punya presiden yang terbaik di Indonesia sejauh ini. Dan itu saya yakin penerusnya belum bisa untuk menggantikan secara karisma, kemudian secara kinerja. Saya yakin masih belum bisa menyamai apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Tapi kita masih optimis, masih berharap Presiden selanjutnya adalah penerus Presiden Jokowi, bukan pengganti. Apalagi yang ingin merubah Indonesia. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Indonesia yang lebih baik di depan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.